Ingat jalan pulangnya gimana tuh? Ada GPS. Saya hafal. GPS belum ada. Saya hafal kebetulan kalau jalan kemana juga, kalau naik taksi juga saya hafal. Oh ya? Jadi kalau misalnya ada yang mudah-mudahan sih nggak ada yang nyasarin saya tahu, tapi saya diam aja. Wow. Peka berarti ya, indra perasanya. Berarti Mas Alam ini suka drum dari usia berapa? Dari kecil tuh dulu, dari TK ya saya suka nyanyi di RRI zaman dulu tuh, zaman Kak Aram, zaman dulu tuh, zaman dulu banget deh, tahun 70-an gitu. Oke, kesulitannya apa sih belajar drum tanpa bisa melihat? Pertama paling mengenal bagian-bagiannya snare, tom 1, tom 2, tapi kesulitannya sih menurut saya nggak ada. Ini kembali lagi saya karena punya keinginan yang kuat untuk bisa main drum seperti teman-teman yang non disabilitas. Oke. Iya. Mau tanya nih, ini jujur tapi jawabnya. Anda kalau ngelihat Mas Alam main, ya, dibandingkan dengan orang yang bisa melihat, samakah, lebih bagus, lebih tidak baik atau gimana? Ada kekurangannya kah? Kasih tahu aja kekurangannya Mas. Ya, ekspektasinya saya kalau manggung pertama kali sama Mas Alam adalah ya pasti orang yang tidak bisa melihat punya kekurangan yang tidak dimiliki orang yang bisa melihat tadinya kan. Tapi ternyata ya enggak juga. Ketika pas udah jalan terus main lagu apa aja, saya ingat itu kita pernah main country lah, pernah main rock, pernah main apa aja. Ya bermain kayak orang normal aja, nggak ada bedanya Mas. Nggak ada bedanya. Makanya saya juga bingung, nggak ada bedanya. Gara-gara Kenapa? Baik dan benar gitu loh. Cuman ya mungkin karena darah musisi ya mau nggak mau ya ikut gitu. Jadi kalau ditanya dari kapan, saya ingat saya pertama kali manggung SD kelas 1. Pertama kali manggung. Kelas 1. Yang lain pakai pianika sama apa tuh? Recorder, saya main gitar. Oke. Nah ini kan Om Alam luar biasa banget ya, katanya baik juga nggak ada bedanya dengan pemain drum lain. Tapi kita akan mengundang istri dari Om Alam, di mana dia adalah Sekjen World Blind Unions. Wow, Ya, jadi suami istri hebat dua-duanya ya. Betul. Setelah yang satu ini jangan marah-marah, tetap di Hitam Putih. Negara memperlakukan kami dari dulu sampai sekarang, negara termasuk masyarakat, bahwa penyandang disabilitas tidak berdaya, bahwa Ya, kita langsung akan undang, ini adalah istrinya dari Om Alam, ini adalah Rina Prasyarani. Oke, boleh turun. Satu langkah. Iya, silakan duduk di sebelah. Ya, maju lagi. Monggo. Ya, boleh duduk sini Ibu. Udah berapa tahun menikah? 11 tahun ya. 11 tahun. 11 tahun. Nah, ini menarik nih. Yang saya lagi mikir adalah Anda berdua ketemunya di mana ya? Waktu itu ya paling suka nih saya kalau ditanya pertama kali ketemu di mana saya? Stasiun Gambir ya. Di stasiun kereta api. Di stasiun kereta api. Dari sekian banyak orang bisa saling menemukan satu sama lain. Gimana ceritanya di stasiun Gambir? Jadi waktu itu kami sedang mengadvokasi aksesibilitas, ya, terutama di Jakarta, dan salah satu pilot projectnya adalah stasiun Gambir yang menurut kami tidak manusiawi dan tidak aksesibel terhadap penyandang disabilitas. Waktu itu kami namakan gerakannya adalah Gerakan Aksesibilitas Umum Nasional, dan waktu itu dicanangkan oleh Presiden kita Gus Dur ya waktu itu, dan saya panitia. Mas Alam kebetulan diundang dari organisasi, dari mewakili pemusik gitu.
dari penyandang disabilitas ya. Tapi mulai dapatnya sih berapa bulan kemudian ya. Iya. Jadi ada satu waktu itu ada teman-teman penyandang disabilitas yang suka ngumpul-ngumpul arisan gitu, dan kita partisipan berdua, ya dari situlah mulai kenal nilai ini. Cinta tumbuh karena biasa. Saya tadi penasaran dengan kata-kata Anda mengatakan bahwa di stasiun Gambir itu tidak manusiawi untuk kaum disabilitas. Iya. Pengertiannya apa? Tidak Iya. manusiawi itu. Karena tidak accessible. Saat itu kalau Anda berkursi roda, Anda harus menunggu lama untuk bisa ke toilet karena toiletnya tidak accessible, lalu tangga-tangga yang cukup tinggi, lalu dari peron ke platformnya kereta juga tidak accessible gitu. Untuk tunanetra dan tunarungu juga mobilitasnya sulit. Sekarang sudah ada perubahan belum? Atau enggak juga? Enggak juga sih. juga? Nah. Ya, itu bagian dari pergerakan kita, memang masih PR-nya masih banyak. Ada teman yang waktu itu harusnya ke mana, dia naik ke kereta yang mana karena dia tunarungu. Jadi pada saat diumumkan jalur kereta itu pindah, dia karena dia tunarungu tidak ada informasi teks berjalan, ya dia tetap nunggu di jalur yang awal dia dikasih tahu. Salah jurus aja. Iya. Contohnya negara mana yang secara kompeten sudah menjalankan ini, ada nggak? Aksesibilitas di Jepang itu bagus, di Australia juga bagus. Bahkan kalau di Jepang itu yang namanya guiding block dan warning block itu di mana-mana. Dan Anda sekarang menjabat sebagai? Untuk di mana? Di Indonesia Ya, atau di internasional? Indonesia saya Sekretaris Jenderal Persatuan Tunanetra Indonesia, dan juga untuk di Himpunan Wanita Penyandang Disabilitas Indonesia itu saya sebagai eh, 190 anggota di negara di dunia ini, dan kita sama-sama mengadvokasi isu tentang tunanetra. Kan sebagai sekjen sendiri, saya juga dibantu staf kami di Toronto, dan saya lebih kepada kebijakan-kebijakan saja. Jadi kalau untuk teknisnya memang sudah ada stafnya. Saya mau nanya satu pertanyaan nih, sebentar. Di Indonesia kan sering lihat Kalau saya boleh jujur, kami yang berada di jalan, yang mengemis, kami yang tidak punya kemampuan, itu adalah cetakan negara. cetakan negara. Negara memperlakukan kami dari dulu sampai sekarang, negara termasuk masyarakat, bahwa penyandang disabilitas tidak berdaya, bahwa penyandang disabilitas perlu dibantu, bahwa penyandang disabilitas tidak perlu kemana-mana, di rumah saja, nafas saja salah, gitu ya, mau ngapain keluar, nggak usah ke sekolah. SLB pun standar pengajarannya tidak sama dengan sekolah reguler. Kalau punya ijazah SLB pun tidak diakui untuk di sekolah reguler. Jadi kira-kira salah siapa kalau mereka sampai di jalanan? Gimana kalau ketika Mbak Ain melihat hal ini, Mas ternyata masih ada diskriminatif nih, bahwa katanya mau S3 pun nyari kerja aja susah. Ya, itu saya baru tahu loh. Iya kan? Dari Mbak Rina ya. Ya selain tadi akses
kayak tempat-tempat fasilitas umum gitu ya, yang tadi salah mungkin kurang tepat untuk teknisnya, jadi sekedar hanya menyediakan fasilitas. Tapi yang lebih penting tadi juga Mbak Rina bilang, setelah mereka teman-teman yang disabilitas ini punya kemampuan lain, sudah sekolah susah-susah, tentu usahanya kan effortnya lebih keras dibanding mereka yang non disabilitas kan. Tidak juga kemudian diberikan tempat yang sama dengan mereka yang tidak non disabilitas. Jadi kalau buat saya sih sebenarnya ya dengar penuturan dari Mbak Rina ini bukan apa ya, bukan hanya penerimaan sih ya, maksudnya bukan hanya mereka perlu dikasihani, tapi harus diperlakukan sama sih sebenarnya. Kan banyak juga orang-orang yang disability yang punya kemampuan, talent yang luar biasa seperti ini. Siapa tahu di luar sana yang nggak punya kesempatan sebenarnya punya kemampuan hebat loh buat majuin bangsa kan. Iya. Ini pertanyaan terakhir sebelum saya break nih. Anda memiliki 5 orang anak ya? Dan 2 atau 3 diantaranya juga dua tunanetra. Ya. Berarti ini faktor turunan kah atau gimana? Ya, ada genetik. Kebetulan yang nomor 3 ini dia tunanetra saja dan dia sekolah di sekolah reguler. Okay. Namun yang paling kecil, Mel Rizky, ini tunanetra plus autis syndrome. Jadi istilahnya itu adalah multi disable visually impaired. Dia harus bersekolah di sekolah yang sangat khusus, tidak hanya SLB biasa, tapi memang SLB ganda untuk tunanetra plus disabilitas lain. Oke, tapi pasti keluarga semua pasti mendukung supaya mereka tetap bisa setara itu tadi ya? Iya. Ya. Oke, baik. Kita lanjut lagi nanti selain satu ini ya, mana-mana tetap di hitam. Sikat WC. Karena memang mau cari WC kalau udah pegang sikat. Artika hobi mandi. Kok mandi pakai sikat WC? Oh ya biar bersih ya. Jadi kita mau bikin mainan kekompakan. Lagi? Iya. Oh. Kita akan nanya, Anda cari. Coba terangin. Jadi nanti Mas Dedi yang nyari Om Baim. Oke. Om Baim akan mencari barang yang Mas Dedi kasih cluenya ya. Om Dedi baca cluenya ya. Kamu tulis barangnya. Pertama, nanti ketahuan. Nggak boleh lihat dong. Barang ini tidak pernah ketinggalan. Selalu dibawa Artika kemanapun Artika pergi. Karena Artika lebih memilih membawanya daripada membelinya di luar. Apakah itu? Buka ya. Buka. Lebih memilih membawa daripada membeli di luar ya, kayaknya. Mungkin ini ya. Nah, kenal. Pasti. Bukti nomor 1. Ya, siap. Kedua, benda ini merupakan benda yang selalu digunakan Artika untuk membuat sesuatu. Bahkan benda ini bisa menjadi andalan Artika, tajam dan bisa memotong sesuatu. Ya pisau lah, apalagi. Om Dedi jangan kasih tahu. Ya jelas dia tajam bisa memotong sesuatu. Siapa tahu lidah. Ini bukan sulap, bukan sihir. Oh iya. Kembali. Kita kembali. Gergaji. Gergaji ya. Anda psycho ya. Oke. Benda ini digunakan Artika untuk membersihkan sesuatu dan benda ini sangat membantu pekerjaan Artika di rumah. Digunakan untuk membersihkan sesuatu dan sangat membantu pekerjaan Artika di rumah. Dia lebih sering ketemu ini daripada gue. 3. Barang ini adalah barang kesayangan Artika. Selalu digunakan Artika untuk membuat Baim bahagia dan romantis. Wow. Tahu ya? Iya. Udah, beres. Ada lagi nggak? Silakan dicek jawabannya. Barang pertama adalah botol air minum. Saya tidak bisa hidup tanpanya. Lebih penting itu dari Om Baim. Oh, ternyata Lebih gampang dibawa dibanding dia. Yang kedua, tajam. Bisa buat masak. Bisa buat masak. Dan kalau ribut bisa untuk bela diri itu ya. Tapi sebenarnya ya benar pisau. Pisau. Dia lebih sering di dapur soalnya. Karena Tapi dia kalau pisau andalan saya nggak tajam, ujungnya tumpul. Itu pemberian dari mertua saya, andalan. Pokoknya kalau itu patah saya pasti. karena pisau ini selalu
Pisau dapur ini, oh karena hobi masak. Iya. Oh, hobi Dua-duanya masak. sih. Lanjut. Kalau Om Deddy biasanya pisau tuh buat Buat dilempar-lempar. dilempar-lempar. Wah, Saya, ya. iya. Yang ketiga, sikat WC.